dipersembahkan oleh Bank BRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sesuai janji saya tadi akan beri kesempatan bagi Ibu untuk bertanya. Siapa dulu, Tia atau Ibu dulu? Tia dulu, ayo sweet. Ya, siapa aja, silakan Bu. Alhamdulillah Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau aku tanyakan kan juga tadi sempat dijelaskan kalau setiap makhluk hidup yang bergerak itu punya rezekinya masing-masing. Nah, tapi bagaimana nih Pak supaya kita bisa memahami kalau sekarang kan banyak juga di luar sana yang memang orang sudah berusaha keras tapi tetap saja rezekinya bisa dibilang masih kurang gitu. Nah, untuk biar kita bisa lebih ikhlas, bisa memahami itu bagaimana caranya Pak? Bagus. Kira-kira ada orang yang tidak merasa kurang rezekinya? Tidak ada. Itu namanya tidak puas. Ya kan? Kenapa ada orang yang rezekinya mungkin sedikit dibandingkan dengan orang lain lebih bahagia ketimbang yang sudah banyak, yang ini masih. Nah, ini satu hal dulu. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu antara lain menyifati dirinya dengan qaimam bil qist. Dia yang mengatur segala sesuatu secara adil bagi semuanya. Ada orang yang kaya raya tapi sakit. Yang mana Anda suka, kaya raya tapi sakit dengan rezeki yang pas-pasan, sehat? Kaya raya tapi sehat. Ini ya kan, iya kan? Ada orang kaya raya, anaknya narkoba, bisa enggak? Ada orang. Jadi sebenarnya kepuasan itu di sini. Hidup di dunia ini terbatas. Rezeki yang diperoleh Allah sudah atur, ini yang cocok buat kamu. Ini yang membahagiakan kamu. Lebih dari itu, kalau kamu peroleh dengan cara yang haram, kamu akan tersiksa. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau tidak besok, di hari kemudian. Lihatlah sekarang contohnya sekian banyak orang yang hidupnya mewah, mobilnya macam-macam, masuk penjara. Ya kan? Jadi puas berusaha sekuat tenaga, baru puas dengan rezeki yang dianugerahkan Allah. Saya kira itu. Kita harus selalu mensyukuri setiap apapun yang sudah Allah kasih. Apapun yang sudah ada kita syukuri. Tetapi kita berusaha. Saya kira apa yang terbaik buat kita. Ya, apa yang diperoleh secara benar setelah berusaha maksimal, itulah yang terbaik buat Anda. Di situ puas. Karena kalau lebih, wah ini kayak orang mau minum obat dikasih dokter 3 kali sehari, mau cepat sembuh dia minum 10. Ya, benar. Saya kira itu. Baik, ya Tia, bagaimana? Silakan pertanyaan berikutnya Ibu. Ada orang di dunia sudah berupaya istighfar dan bertaubat, apakah nanti ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat siksa lagi nggak nanti di akhirat? Mohon penjelasannya. Kalau memang diterima istighfarnya oleh Allah, taubatnya sudah hapus, dia tidak akan disiksa. Sekian banyak sahabat Nabi yang dijanjikan sorga atas informasi Allah kepada Nabi yang sebelumnya musyrik, yang sebelumnya penuh dosa. Tapi at-taibu minaz-dzam kaman la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari dosa, dia menjadi seperti tidak berdosa. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena ikhlas kepada Allah, dia kembali seperti dilahirkan pada awal kelahirannya. Tidak ada dosanya. Jadi kalau memang dia ini, hanya persoalannya apa diterima tobatnya atau tidak. Ya kan? Kalau tidak tulus, Tuhan tidak akan terima. Allah menjanjikan,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dalam dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Asal tulus. Saya kira itu. Asal tulus. Nah, kuncinya adalah harus tulus. Tulus. Dan pengampunan Allah terhadap dosa itu banyak caranya. Salah satu caranya Anda beramal baik. Diampuni dosa Anda kalau Anda beramal baik. Atbi sayyatal hasanata tamhuha. Kalau ada pernah melakukan keburukan, lakukan kebaikan. Niscaya kebaikan ini menghapus dosa itu. Banyak caranya, banyak caranya. Oke. Ya, silakan kita pada pertanyaan berikutnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Rohayati dari Majelis Taklim Sabilul Khair. Saya akan bertanya Bapak Quraisy, yaitu apa hubungan antara takdir Tuhan dengan usaha manusia? Tolong dijelaskan ya Pak. Terima kasih. Hubungan takdir Tuhan dengan usaha. Saya beri Ibu contoh. Ibu punya pulpen. Ini saya taruh di sini, Bu, pulpennya. Ya. Kalau saya senggol, jatuh atau tidak? Jatuh. Kalau saya tidak senggol? Bagus. Tuhan ada ukuran. Takdir itu ukuran. Kalau kamu begini, begini. Kalau kamu begini, begini. Dulu zaman sahabat Nabi, Sayyidina Umar mau pergi ke suatu kota di Syam sana. Ada berita bahwa di sana ada wabah. Terus dia kan tidak jadi pergi saya. Terus dia, kamu lari dari takdir Tuhan? Dia bilang, iya, saya lari dari takdir Tuhan menuju takdir Tuhan yang lain. Jadi takdir itu sistem. Mau terbang? Naik pesawat, usaha. Kalau tidak ada pesawat, tidak bisa terbang karena takdir kita tidak ditakdirkan mempunyai kemampuan untuk terbang dengan ini. Saya kira begitu, Bu, ya. Jadi manusia itu disuruh berusaha sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Selebihnya Allah yang menentukan ya, Pak ya. Allah yang menentukan. Ya. Baiklah. Ini kayaknya Nuri udah gak sabar Pak mau tanya, tapi sabar dulu ya Nuri ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Dia ingin berhijab gitu. Sudah mencoba untuk bicara kepada suaminya dengan baik-baik seperti yang Pak Quraisy Shihab bilang dengan lemah lembut, tapi suaminya tetap melarang gitu. Oh, nggak usah. Melarang untuk apanya? Melarang untuk berjilbab. Untuk apanya? Melarang untuk berjilbab.